Bab 1188. Terlalu sedikit, tidak cukup. Kecuali Kintan Kin, semua orang di lapangan menyatakan keinginan mereka untuk bergabung dengan Liga Pedang. Akhirnya warrior yang memandang Kintan Kin dan berkata, "Nona Kin, atas nama Liga Pedang, aku mengundangmu untuk bergabung dengan Liga Pedang." Kekuatan Kintan Kin tidak kalah kuatnya dengan Zeno Dugu, apalagi sekarang dia telah mencapai alam ketiadaan jiwa pedang, dan Kintan Kin juga seorang setengah kaisar, sehingga untuk berbicara, kekuatan lawan tidak jauh lebih lemah dari pendekar kaisar. Menurut perkiraannya, jika Kintan Kin bergabung dengan Zeno Dugu, ada kemungkinan besar untuk membunuh seorang pendekar kaisar. Kintan Kin memandang warrior yang untuk waktu yang lama, kemudian berkata, "Apa tujuanmu menciptakan Liga Pedang?" "Kamu akan tahu nanti," kata warrior yang. "Tidak bisakah kita mengatakannya sekarang?" Kintan Kin bertanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukannya itu tidak bisa dikatakan, tetapi tidak masuk akal untuk mengatakannya sekarang." Kintan Kin terdiam sejenak, lalu bertanya, "Bisakah kami menantangmu kapan saja?" Warrior yang mengangguk dan berkata, "Selama kamu merasa bahwa kamu memiliki kekuatan, kamu dapat melakukannya kapan saja. Jika menang, kamu akan menjadi bos Liga Pedang, kemudian aku akan mendengarkanmu. Tapi, sebelum itu, kamu harus mendengarkanku. Aku akan bergabung." Kali ini, Kintan Kin tidak ragu-ragu. Mendengar ini, senyum muncul di sudut mulut warrior yang. Ada 35 kultivator pedang di lapangan, yaitu alam ketiadaan, jiwa pedang, Kintan Kin dan Zeno Dugu, sedangkan sisanya minimal alam ketiadaan setengah tingkat. Orang-orang ini semua adalah setengah kaisar. Meski barisan ini sangat kuat, harus tahu bahwa sekitar 90% pedang kultivator kuat di benua semuanya ada di sini. Sekarang, kekuatan Liga Pedang tidak lagi takut dengan Kota Kiamat dan Sekte Suantian, tetapi warrior yang tidak pernah menganggap Kota Kiamat dan Sekte Suantian sebagai lawan Liga Pedang. Matanya telah melihat jauh, sangat jauh. "Bos, apa alam di atas jiwa pedang alam ketiadaan?" Pada saat ini, Pantom tiba-tiba bertanya. Semua orang memandang warrior yang, itulah yang membuat mereka penasaran. Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Tahukah kamu mengapa hanya sedikit orang yang mengetahui alam di atas jiwa pedang dari alam ketiadaan?" Kerumunan menggelengkan kepala. Warrior yang berkata, "Karena alam ini hanya bisa dipahami, tidak diucapkan." Dia tidak berbohong, apa itu nirwana? Ini untuk istirahat dan berdiri. Dan jika ingin menerobos dan berdiri, harus memiliki kesadaran ini sendiri, bukan orang lain yang memberitahumu, karena orang lain memberitahumu, itu hanya akan menjadi bumerang. Ini seperti kehidupan. Orang hanya bisa menyebut kehidupan jika mereka pernah mengalaminya. Jika belum mengalaminya, apakah kamu benar-benar mengerti apa yang orang lain katakan tentang hidup? Jika dia memberitahu orang-orang ini sekarang, mereka sendiri tidak memiliki arti sebenarnya untuk berdiri, maka mereka membakar jiwa pedang. Itu pada dasarnya kematian. Semua orang terdiam. Dan warrior yang berkata lagi, "Bukannya aku menyembunyikan rahasia, tetapi situasi ini hanya dapat dipahami dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Juga, jangan terlalu ambisius, termasuk Zeno Dugu dan Nona Kin, meskipun kalian berdua telah mencapai alam ketiadaan jiwa pedang, tetapi jiwa pedang tidak kokoh dan stabil. Yang kalian butuhkan sekarang bukanlah bagaimana berpikir tentang menembus alam ketiadaan jiwa pedang, tetapi bagaimana membuat jiwa pedang sendiri lebih kental, dan bagaimana mengendalikan jiwa pedang.
Mengendalikan pedang jiwa. Tanya Geno Dugu, apa maksudmu? Warrior yang melirik semua orang, lalu membalikan tangan kanannya, dan niat pedang muncul di telapak tangannya. Setelah niat pedang muncul, Geno Dugu dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Perubahan besar, mereka semua mundur ke belakang. Warrior yang tertegun sejenak, lalu pikirannya tergerak, nafas jiwa pedang segera menghilang. Semua orang di lapangan tidak dapat merasakan jiwa pedang nirvana. Tanpa nafas, Geno Dugu dan yang lainnya terlihat sedikit lebih baik. Warrior yang berkata, "Kamu perhatikan." Suara warrior yang jatuh dan di mata semua orang, niat pedang di telapak tangan warrior yang mulai mengecil hampir sebesar jarum sulaman. Konsentrat. Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak, tidak menyangka jiwa pedang bisa seperti ini. Warrior yang mengangguk dan berkata, "Apakah kamu melihatnya? Sekarang kekuatan niat pedang ini berkali-kali lebih kuat dari yang sebelumnya, dan itu dapat terus terkonsentrasi. Kalian menyebutnya kental, aku lebih suka menyebutnya batasan maksimal." Jiwa pedang kekritisan menekan jiwa pedang ke batasan maksimal dan kemudian baru meledak. Dapat dikatakan bahwa Geno Dugu dan Kintan, jika kalian berdua mempelajari keterampilan ini, bahkan pendekar kaisar kalian memiliki kesempatan untuk membunuh sendirian. Setelah dia selesai berbicara, warrior yang menjentikkan jarinya, niat pedang itu langsung menghilang, dan dia berkata lagi, "Keahlian ini adalah salah satu kartuku, bukan hanya satu partai, tetapi memiliki daya mematikan yang kuat." Keterampilan pedang dapat digunakan untuk mengkonsolidasikan jiwa pedang. Aku pikir itu harus sangat berguna untuk kalian semua. Semua orang di lapangan memandang warrior yang dengan sedikit kekaguman dan keyakinan di mata mereka. Maksud batasan maksimal jiwa pedang kekritisan jelas jauh lebih kuat daripada tingkat kaisar, tetapi warrior yang hanya ini dibagi. Karena jika itu mereka, akan sulit untuk membagikan kartu hall mereka seperti ini. Lagi pula, orang-orang itu egois. Pada saat ini, warrior yang berkata lagi, "Semua orang egois, dan aku bahkan lebih. Namun, aku mengerti bahwa jika kita semua egois, maka keberadaan Liga Pedang tidak akan ada artinya. Ilmu pedang setiap orang berbeda. Kalian telah berada di dunia pedang sendiri begitu lama, dan pasti memiliki pemahaman dan pengalaman sendiri. Sekarang, aku berharap semua orang dapat berbagi, sehingga semua orang dapat belajar dari satu sama lain dan tumbuh bersama. Aku telah memimpin, lihat dirimu sekarang." Keheningan terjadi beberapa saat. Pada saat ini, Geno Dugu hendak keluar, tetapi Pantom di samping selangkah lebih maju, mengatakan, "Aku akan datang dulu, aku akan datang dulu, hari ini, aku akan membiarkanmu mengerti ini." Dengan yang pertama berdiri, akan ada yang kedua, segera, konferensi diskusi pedang dimulai di lapangan. Selain itu, warrior yang melihat adegan ini, senyum muncul di sudut mulutnya. Setelah waktu yang lama, dia melihat ke langit. Bahkan, dia sedikit iri pada si pengembara karena dia sendirian dan bisa pergi kemana saja di dunia. Pihak lain hanya bisa hidup untuk pedang dalam kehidupan ini. Pedang warrior yang terikat dan ikatan ini adalah kerabatnya. Pendekar pedang, sejak zaman dahulu, banyak pendekar pedang yang kuat tidak mengejar keinginan atau pikiran, hanya pedang di hati mereka, mengejar yang paling dalam ilmu pedang. Apakah orang ini kuat? Sangat sakti, seperti si pengembara. Jika seseorang, terutama orang yang sangat mempesona, berkonsentrasi pada satu hal, itu benar-benar menakutkan. Hati kultivator pedang tak bisa dibendung,
dia pun setuju dengan kalimat tersebut. Namun, hati warrior yang terikat oleh apa? Dengan kata cinta. Warrior yang tahu ini, tetapi dia tidak akan pernah memotong kata untuk pedang. Karena alasan mengapa dia berlatih pedang dan terus berusaha menjadi lebih kuat, untuk apa? Ini untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. Jika orang-orang yang dia sayangi pergi, apa gunanya warrior yangnya bahkan jika alam semesta tidak terkalahkan? Pedang warrior yang hanya untuk cinta. Jika diperlukan, dia tidak akan segan-segan menyerahkan pedangnya untuk orang yang dicintainya. Namun, dia tidak akan pernah menyerahkan kerabatnya demi pedang. Pada saat ini, ruang di depan warrior yang tiba-tiba meledak, setelah waktu yang lama, warrior yang mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat Geno Dugu dan yang lainnya, berkata, ada kecelakaan di markas besar Liga Pedang kita. Markas besar Liga Pedang. Seorang murid kultivator pedang bingung. Warrior yang mengangguk dan berkata, Liga Pedang bukan hanya kamu, ada banyak orang, dan markas besar kami ada di kota Yun. Aku akan memberitahumu nanti, ikut aku sekarang, dan bawa kamu ke yang tercepat. Hanya untuk jaga-jaga, aku akan mengambil satu langkah dulu. Ketika suara itu jatuh, warrior yang berbalik dan menghilang ke mata semua orang sebagai cahaya pedang. Cepat sekali. Di samping, Pantom terkejut, trik ini sangat tampan, tidak, ketika kamu pergi ke kota Yun, kamu harus meminta seorang lelaki tua dan biarkan dia mengajariku. Ayo pergi. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan melihat bayangan bos. Suara Terios Lin jatuh, dia segera berubah menjadi cahaya pedang dengan orang-orang di sekitarnya dan menembak langsung ke langit. Kota Yun, Aula Master Pedang. Setelah kediaman penguasa kota dibangun kembali oleh Lian Ye, itu dinamai Istana Tuan Pedang. Pada saat ini, di aula utama, para penguasa aliansi pedang yang mencapai setengah kaisar semuanya ada di aula, dan pemimpinnya adalah Lian Ye. Suasana di lapangan agak berat. Apakah berita itu dapat dipercaya? Pada saat ini, Freddy Yuan dari bawah tiba-tiba bertanya. Lian Ye mengangguk dan berkata, mata-mataku di kota kiamat dan sekte Suantian telah mengirim surat kembali. Kota kiamat dan sekte Suantian telah sering bertindak baru-baru ini. Jika aku menebak dengan benar, mereka mungkin telah bergabung. Bagaimanapun, bagi mereka, musuh dari musuh adalah teman, dan tidak ada banyak konflik kepentingan di antara mereka, jadi itu normal bagi mereka untuk bergabung. Mengapa mereka tidak melakukannya sebelumnya? Freddy Yuan bertanya-tanya. Lian Ye berkata, sejauh yang aku tahu, kecuali untuk pemusnahan dunia, orang-orang dari 2 sekte dan 3 kota tampaknya telah pergi ke reruntuhan Istana Dewa Pedang sebelumnya, dan mereka seharusnya pergi ke pendekar kaisar. Artinya, pada waktu itu, kekuatan mereka tidak cukup untuk menghancurkan kota Yun kita, atau mereka tidak mau berbelanja. Karena dengan tambahan ahli pedang, kota Yun bisa menjadi cukup 2 pendekar kaisar. Sekarang, pendekar kaisar telah kembali, jika mereka bergabung, mereka akan memiliki kekuatan dan tidak perlu berbelanja. Berbicara tentang ini, Lian Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, untuk jaga-jaga, aku telah memberitahu Master Pedang. Aku pikir, sekarang Master Pedang sedang dalam perjalanan. Jika mereka benar-benar bergabung, mungkin tidak ada gunanya bagi Master Pedang untuk kembali. Pada saat ini, Freddy Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Lian Ye melihat keluar aula dan tidak berbicara. Pada saat ini, paksaan yang menakutkan tiba-tiba muncul di seluruh kota Yun. Pendekar kaisar telah datang. Namun, pada saat ini,
Teriakan pedang tiba-tiba terdengar di atas kota Yun. Mendengar suara pedang ini, Lian Ye dan yang lainnya menghela nafas lega. Di atas kota-kota Yun. Setelah melakukan beberapa teknik-teknik pedang penjelajah angkasa berturut-turut, warrior yang akhirnya kembali. Tidak jauh di depannya, ada pria berjubah ungu dari kota kiamat dan Tio Yuan. Hanya 2 pendekar kaisar. Sepertinya tidak cukup. Warrior yang tertawa. Bagaimana bisa? Tio Yuan tersenyum, dan tepat setelah suaranya jatuh, 3 lelaki tua tiba-tiba muncul di sekitarnya. 5 pendekar kaisar. Tio Yuan memandang warrior yang dan berkata, "Seperti yang kukatakan, kamu tidak akan bisa melompat-lompat di kota kiamat untuk waktu yang lama. Pada awalnya, kami mengatakan untuk berjalan dan menonton, tetapi sekarang, bagaimana menurutmu?" Warrior yang melirik Tio Yuan dan yang lainnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu masih terlalu kecil, tidak cukup untuk bertarung." Bersambung.